Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Fadila Fatoni. Saya dari Politeknik Studi Bisnis Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI berkaitan dengan resume strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ya, yang pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang dosen. Sebenarnya kita kan sering dengar ya kata-kata dosen, pengajar. Jadi dosen di sini kalau menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dosen di sini adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak semua orang pintar atau tidak semua orang yang punya pengalaman itu bisa menjadi dosen ya. Tapi memang kalau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di sini, dosen itu ya memang tenaga pendidik yang profesional dan ilmuwan ya. Kemudian kualifikasi dosen. Jadi di sini ada mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi yang namanya mahasiswa ini adalah anak-anak yang memang sudah menyelesaikan studi di tingkat SMA. Nah, pembelajaran di sini kalau menurut Dimyati dan Mujiono itu adalah kegiatan dosen secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Nah, kita akan lihat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Kenapa sih strategi belajar ini sangat penting ya? Penting sekali. Yang pertama, strategi pembelajaran ini memberikan rumusan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar. Dan yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah, sekarang kalau tadi kita udah tahu nih apa aja strategi pembelajaran, sekarang adalah macam strategi pembelajaran. Yang pertama, macam-macam strategi pembelajaran itu terdiri dari strategi pembelajaran inquiry atau bisa disebut dengan SPI. Jadi kalau yang inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya. Jadi proses berpikir ini bisa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dengan mahasiswanya. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris yang menekankan pada materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, SPBM ya, ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, ada strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi ini diterapkan mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi disajikan dapat berupa dengan membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, kita belajar lagi tentang karakteristik. Karakteristik proses pembelajaran yang pertama interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, kelima memotivasi peserta didik untuk aktif, dan yang keenam
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Ya, kita tadi udah belajar nih tentang strategi pembelajaran, sekarang kita akan belajar tentang model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai dengan akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah yang spesifik. Nah, strategi pembelajaran sendiri bedanya apa? Model pembelajaran dan strategi. Nah, kalau strategi pembelajaran ini rencana ya, rencana. Kalau model pembelajaran adalah proses, maka strategi adalah sebuah rencana. Kemudian metode. Jadi ada model, strategi, dan metode. Kalau model itu proses, strategi adalah rencana, maka metode adalah cara. Jadi kemudian ada lagi yang namanya teknik. Teknik ini adalah cara penyampaian atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian ada lagi taktik. Taktik ini lebih ke arah gaya ya, gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Nah, kita akan belajar dengan Bloom dan Cradwell. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 rangkaian nih, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, kognitif di sini ada 6 tingkatan: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang kedua, psikomotor. Jadi psikomotor ini ada 5 tingkatan ya, beda tadi dengan kognitif yang ada 6. Di sini psikomotor ada 5 tingkatan. Yang pertama peniruan, menirukan gerak misalkan. Kemudian penggunaan konsep untuk melakukan gerak, ketepatan melakukan gerak, perangkaian melakukan gerak, dan naturalisasi atau melakukan gerak secara wajar atau spontan gitu ya. Kemudian afektif. Afektif ini ada 5 tingkatan juga. Yang pertama pengenalan, yang kedua merespon, yang ketiga penghargaan, keempat pengorganisasian, dan yang kelima adalah pengamalan. Nah, motivasi belajar di perguruan tinggi. Jadi gimana sih motivasi belajar di perguruan tinggi? Jadi motivasi ini berasal dari kata mover, yaitu menggerakkan. Kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Itu tadi namanya motivasi. Nah, sekarang motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar? Nah, motivasi belajar di sini adalah dorongan internal dan eksternal kepada mahasiswa untuk memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan menumbuhkan rasa cita-cita untuk belajar untuk mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan. Untuk itu motivasi belajar itu sangat-sangat penting. Harus kita motivasi setiap peserta didik kita supaya mereka ada keinginan, termotivasi untuk melakukan sebuah pembelajaran. Nah, di sini ciri-ciri motivasi belajar. Apa sih ciri-cirinya? Nah, menurut Sardiman, antara lain ciri-ciri motivasi belajar, yang pertama mereka tekun, ya. Yang kedua ulet. Yang ketiga mereka menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Kemudian yang keempat lebih senang kerja mandiri ya daripada kerja kelompok. Ini motivasi belajarnya tinggi sekali. Kemudian cepat bosen sama tugas-tugas rutin yang sifatnya ini adalah berulang. Kemudian dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan apa yang diyakini, dan senang mencari dan memecahkan persoalan-persoalan. Lihat dengan mata kita sendiri, mereka memang cenderung orangnya ya tekun, ulet, kemudian mereka lebih senang kerja sendiri dan lebih mudah bosan gitu ya dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah rutin, yang itu-itu aja. Ya, analisis hasil kerja yang rendah. Kenapa prestasi belajar seseorang itu bisa rendah? Yang pertama karena dia memang belum menguasai pengetahuan. Yang kedua karena tugas yang memang dirasa cukup sulit ya tugasnya. Kemudian yang berikutnya, sebentar.
konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas, dan yang keempat jarang berlatih menggunakan keterampilan. Nah, fungsi motivasi sendiri yang pertama adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu, kemudian yang kedua sebagai penentu arah perbuatan, yang ketiga menyeleksi perbuatan, yang keempat pendorong usaha. Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi setiap mahasiswa itu beda ya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama dengan angka. Jadi memberikan mereka dalam bentuk angka, kemudian memberi hadiah, melewati kompetisi, kemudian ego involvement, dan kelima adalah dengan cara memberi pujian. Nah, kemudian membangun lingkungan belajar. Membangun lingkungan belajar ini diantaranya dengan mengatur iklim belajar, mempersiapkan lingkungan fisik, lingkungan sosial, mengajar dengan menghubungkan dunia IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik, dan menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Jadi bisa menggunakan metode perkuliahan, menggunakan variasi media, menggunakan humor. Jadi kita jangan tegang terus ya, bisa dengan humor sewaktu-waktu. Kemudian menggunakan peristiwa nyata dan menggunakan teknik diskusi tanya jawab. Ya. Jadi kesimpulannya di sini, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimiliki, dan juga tujuan yang ingin dicapai. Sukses dalam belajar itu ada 4. Jadi sukses dalam belajar ini yang pertama learning to know, learning to be, dan learning to do, kemudian learning life together. Kiat-kiat sukses. Kiat sukses yang pertama tujuan. Harus jelas tujuannya, disiplin, konsisten, berpengetahuan, keyakinan, memiliki tindakan, dan yang pasti harus sehat jasmani dan juga rohani. Jadi kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan, dan evaluasi sebagai dosen pembimbing akademik. Jadi supaya kita bisa memberikan evaluasi kepada mahasiswa-mahasiswa kita supaya mereka bisa berprestasi dan mandiri. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk resume strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.